Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang korelasi ganda. Korelasi ganda yang mana itu adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Maksudnya 2 atau lebih variabel independen X dan 1 variabel dependen Y secara simultan. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X1, X2, serta satu variabel terikat, yaitu Y. Apabila perumusan masalah yang terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dikemukakan cara perhitungan pada X2, X1, X2 dengan Y. Dan ini adalah secara perhitungan korelasi ganda. Di bagian A, koefisien korelasi merupakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi ganda disimbolkan dengan R. Besarnya koefisien korelasi adalah antara -1, 0, dan +1. Besarnya korelasi -1 adalah negatif, sempurna. Yakni terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, namun arahnya itu terbalik. Tapi sementara di positif 1, ini adalah korelasi yang positif sempurna atau sangat kuat, yakni antara adanya sebuah hubungan yang kuat di antara dua atau lebih variabel tersebut. Sedangkan koefisien korelasi yang 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Interpretasi nilai R yang didapat dari hasil perhitungan akan kita konsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. Nah, ini adalah tabelnya, yang mana nanti apabila R yang kita dapat itu berada di antara 0,0 sampai 0,199 itu, maka dia berada di tingkat sangat rendah. Apabila nilai R yang kita dapat itu antara 0,20 sampai 0,399, maka dia dinyatakan rendah. Dan apabila nilai R yang kita dapat nanti itu 0,40 sampai 0,599, maka dia dikategorikan cukup. Dan apabila nilai R yang akan kita dapat nanti berada di antara 0,50 sampai 0,799, maka dia termasuk kategori kuat. Dan apabila dia berada di antara 0,80 sampai 1,000, maka kita kategorikan dia sebagai tingkat hubungan yang sangat kuat. Oke, di sini kita paparkan rumus korelasi ganda yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung R-nya. Nah, Rx1 X2Y sama dengan akar dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2 dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Nah, keterangannya di mana Rx1 X2Y itu adalah koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2. Dan Rx1Y itu adalah koefisien korelasi X1 terhadap Y. Dan Rx1Y adalah koefisien korelasi X2 terhadap Y. Kemudian Rx1 X2 adalah koefisien korelasi X1 terhadap X2. Nah, lewat gambar ini kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya sistem korelasi itu. Kita bisa memaparkan rumusnya lewat gambar ini, yang mana X1, X2 akan diuji secara bersamaan dengan Y, di mana korelasi gandanya yaitu Rx1 X2Y. Kemudian hubungan antara X1
dengan Y, yaitu Rx1Y, dan hubungan antara X2 terhadap Y, maka dia adalah korelasi produk momen, yaitu Rx2Y. Ini juga tadi korelasi produk momen Rx1Y. Kemudian apabila kita hubungkan X1, X2, maka dia itu produk momennya Rx1, X2. Nah, untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y, dapat dicari dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Rumus mencari F hitungnya yaitu sama dengan R kuadrat dibagi K dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat dikuadratkan dibagi N dikurang K kurang 1. Keterangan yang mana R itu nilai koefisien korelasi ganda, K-nya itu adalah jumlah variabel bebas atau independen, dan N-nya itu adalah jumlah sampel. Dengan signifikan pengujiannya itu, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia dikategorikan signifikan. Dan apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dia dinyatakan tidak signifikan. Nah, sampai sejauh ini pasti kita bertanya-tanya, sebenarnya korelasi ganda itu apa fungsinya? Nah, di sini kita paparkan manfaat dari koefisien korelasi ganda ini. A. Mencari hubungan atau kontribusi dua variabel bebas X atau lebih secara simultan bersama-sama dengan variabel terikat Y. Yang kedua, mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, sampai dengan Xn terhadap variabel dependen Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, supaya kita paham tentang korelasi ganda ini, mari kita lanjut ke contohnya. Di sini ada langkah-langkahnya. Untuk mencari korelasi ganda ini, pada kesempatan kali ini kita akan mencarinya secara manual. Nah, biar teman-teman pada tahu sebenarnya caranya itu gimana gitu. Jadi kita nggak pakai SPSS atau aplikasi lainnya. Ini kita pakai manual. Langkah-langkahnya yang pertama itu buatlah hipotesis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Oke, sebelum ke langkah pertama ini, kita lanjut ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus yang akan kita cari koefisien korelasi gandanya. Mari kita perhatikan bersama. Pada suatu lahan di daerah dataran tinggi akan dilakukan budidaya hortikultura atau tanaman jagung manis oleh mahasiswa pertanian. Akan tetapi, sebelum dilakukannya penanaman, para mahasiswa melakukan penelitian sederhana untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh hubungan antara dosis pupuk yang diberikan dan banyaknya jumlah pemupukan dalam 3 bulan terhadap berat tongkol jagung. Pada penelitian ini, pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dengan perbandingan 6:13. Dan para mahasiswa menanami 33 benih jagung hingga berproduksi. Kemudian dilakukan pengukuran hasil produksi tongkol jagung dengan 3 kali pengulangan pengukuran dan diambil rata-rata pengukuran sebagai data yang diperoleh. Sehingga didapat sebanyak 11 data sebagai berikut. Nah, 11 datanya itu yang dimaksud adalah yang ada pada tabel ini. Keterangannya X1 itu sebagai variabel yang mana dinyatakan dalam dosis pemupukan pupuk NPK dengan satuan gram. Dan variabel X2-nya itu sebagai jumlah pemupukan dalam 3 bulan. Dan variabel terikatnya itu Y sebagai berat tongkol jagung dalam satuan kilogram. Oke, ditanyakan, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dosis pemupukan pupuk NPK sebagai variabel X1 dan jumlah pemupukan dalam 3 bulan X2 terhadap berat tongkol jagung sebagai variabel terikat Y jika signifikansinya 5%. Oke, signifikansi ini memang sudah ada tetapannya. Untuk yang 5% ini biasanya kita gunakan dalam permasalahan pendidikan sosial ekonomi. Sementara yang 1% biasanya kita gunakan dalam dunia kesehatan. Oke, mari kita jawab bersama.
Nah, dari langkah yang pertama ini yaitu buatlah hipotesis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Nah, kita sudah membuatnya dalam bentuk kalimat. Seperti ini. Yang mana HA-nya itu adalah ada hubungan yang signifikan antara dosis pemupukan pupuk NPK sebagai variabel X1 dan jumlah pemupukan dalam 3 bulan sebagai variabel X2 terhadap berat tongkol jagung sebagai variabel terikat Y1. Dan sebagai H0-nya itu biasanya kita buat di dalam bentuk negatif ya, ada kata-kata tidaknya. Biasanya itu ada kata-kata tidaknya. Tidak ada hubungan yang signifikan antara dosis pemupukan pupuk NPK X1 dan jumlah pemupukan dalam 3 bulan X2 terhadap berat tongkol jagung Y. Lanjut kita ke langkah kedua, hipotesis H0 dan HA dalam bentuk statistik. Oke, menentukan H0 dan HA secara statistik seperti di bawah ini. H0 berbanding R sama dengan 0, HA berbanding R tidak sama dengan 0. Lanjut ke langkah yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Sebelumnya kita sudah mengambil 11 data dari penanaman jagung tersebut. Nah, dari tabel-tabel yang ini kita buat dia lagi dalam bentuk tabel penolong untuk mempermudah kita dalam menghitung koefisien korelasi ganda nantinya. Nah, kita buat dia dalam bentuk seperti ini. Sama-sama dia berjumlah 11 dan datanya itu tetap yang tadi dari soal tersebut. Hanya saja kita menambahkan tabel penolong. Tabel penolongnya itu ya ini. Sampai ke bawah. Yang mana X1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat yang dimaksud ini adalah nilai dari tabel X1 dikuadratkan. 4 kuadrat hasilnya 16, 7 kuadrat hasilnya 49. Dan seperti itulah seterusnya sampai ke bawah. Lanjut ke kolom berikutnya yaitu X2 dikuadratkan. Maksudnya kolom X2 ini kita kuadratkan. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Begitulah langkahnya sampai ke bawah. Lanjut lagi kita ke Y kuadrat. Oke, maksudnya itu nilai yang ada di kolom Y kita kuadratkan. Hasilnya 0,58. Begitu seterusnya sampai ke bawah juga. Lanjut ke X1 dikali Y. Nilai dari kolom X1 dikalikan dengan nilai yang ada di kolom Y. Hasilnya 0,96. Lanjutkan langkah tersebut secara bersamaan sampai ke bawah. Oke, lanjut ke X2 dikali Y. Nilai yang ada di kolom X2 dikalikan dengan Y. 3 dikali 0,24 hasilnya 0,72. Lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Kemudian kolom berikutnya itu X1 dikali X2. Artinya nilai yang ada di kolom X1 dikalikan nilai dengan yang ada di kolom X2. 4 kali 3 itu 12. Oke, lakukan langkah yang sama sampai ke bawah. Nah, di baris yang terakhir itu semua kita jumlahkan. Misalnya kolom X1 jumlahnya 89. Ini semua jumlahnya ke bawah 43. Lakukan hal yang sama sampai seterusnya. Nah, kita lanjut ke perintah berikutnya. Masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong ke dalam masing-masing korelasi produk momen. Oke. Ini dia langkah yang selanjutnya. Mencari korelasi X1 dengan Y. Ini sebenarnya adalah rumus dari korelasi produk momen. Jadi korelasi antara X1 dengan Y rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X dikuadratkan dikurang sigma X dikuadratkan. Dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, keterangan dari N ini adalah jumlah datanya. Di sini tadi kita pakai 11. Jadi, N-nya itu sama dengan 11. Sigma XY. Untuk
kawan-kawan yang bukan dari jurusan matematika atau bukan dari bidang statistik, mungkin akan kesulitan dengan simbol-simbol yang ada di sini. Oke, maksud dari sigma itu adalah jumlah. Oke, sigma XY maksudnya jumlah dari kolom yang ada di XY. XY yang ini ya. Jadi itu adalah 30,67 dikurang sigma X. Sigma X masukkan lagi sigma X-nya. Sigma X-nya itu ini ya kawan-kawan. 89 dikali sigma Y. Sigma Y adalah ini. Oke, sigma Y. Ini. Sigma Y adalah ini. Jumlah dari keseluruhannya itu 3,69 dikali 3,69 dibagi akar dari N. N-nya tadi sudah saya jelaskan yaitu 11. Kemudian sigma X kuadrat. Kita cari dia X kuadrat. X kuadrat yang mana? Yang ini. Jumlahnya itu ini 833. Oke, dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya duluan kita lihat. Sigma X. X-nya yaitu ini. 89 dikuadratkan. Kemudian dikali sigma N. Sorry, maksudnya dikali akar dari N. N-nya tadi sudah kita ketahui itu 11. Sigma Y kuadrat. Masukkan lagi sigma Y kuadrat yaitu 1293 dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, masukkan lagi Y dikuadratkan yaitu ini. Masukkan nilainya ke sini. Sigma Y-nya ya, sigma Y yang kita lihat. Y. Yaitu ini, kemudian nanti kita kuadratkan. Melalui perhitungan secara matematis, kita dapatkan hasilnya 8,93 dibagi 27,36. Hasilnya yaitu 0,32. Berikutnya, kita cari hubungan antara X2 dengan Y. Rumusnya masih tetap sama, yaitu dari korelasi produk momen. Sorry, ini ada kesalahan. Ini sigma ini enggak ada ya. Ada kesalahan dalam pengetikan. N dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Rumusnya masih tetap sama seperti yang di atas ini. Dibagi akar dari N. Sigma X2 dikuadratkan dikurang sigma X2 dikuadratkan dikali N. Ini semua dalam akar ya. Dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Sigma yang ini enggak ada ya sebenarnya. Ada kesalahan teknis sebelumnya. Oke. 11. Kita lakukan dengan hal yang sama sebelumnya. Masukkan dia nilai dari sigma X2. Oke, kita lihat lagi ke kolom. Ini dia sigma X2Y yaitu 14,93. Oke, masukkan dia. Kemudian dikurang. Masukkan dari nilai sigma X2 dikali sigma Y. Kemudian
dibagi akar dari n-nya 11, masukkan lagi dia sigma x2 dikuadratkan dan dikurang sigma x2 dikuadratkan dikali n-nya tadi 11, sigma y dikuadratkan. Kita cuman tinggal mencocokkannya dengan kolom yang sebelumnya. Nah, secara matematis kita akan mendapatkan 5,78 dibagi 6,77. Hasilnya 0,85. Nah, berikutnya yaitu mencari hubungan antara x1 dengan x2. Rumusnya masih sama, hanya saja kita tukar-tukar x1, x2-nya. Yaitu n dikali sigma x1, x2 dikurang sigma x1 dikali sigma x2 dibagi akar dari n, sigma x1 kuadrat dikurang sigma x1 dikuadratkan dikali n, sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 dikuadratkan. Kita lihat lagi nanti kolomnya, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Nah, n-nya tadi itu 11, sementara sigma x1 x2-nya itu 343. Dikurang sigma x1 89 dikali sigma x2 43 dibagi dengan akar dari n-nya tadi 11. Oke, masukkan ya 11 dikali sigma x1 kuadrat yaitu 833 dikurang sigma x1 dikuadratkan itu 89 dikuadratkan dikali n-nya tadi 11. Oke, sigma x2 dikuadratkan 175 dikurang sigma x1 dikuadratkan 43 dikuadratkan. Secara matematis dapatnya 54 dibagi 307,23. Hasilnya itu 0,17. Setelah kita mendapatkannya, kita tinggal mencari nilai korelasi ganda. Seperti di perintah yang ada di E. Selanjutnya hasil dari masing-masing korelasi produk momen, kemudian hitunglah korelasi ganda R, membandingkan nilai R, hitung dengan R tabel. Oke, di sini langkah yang kita lakukan adalah mencari nilai R atau korelasi gandanya. Tadi kita sudah menghitung bahwa korelasi produk momen Rx1Y yaitu 0,32 dan Rx2Y 0,85 dan Rx1X2 adalah 0,17. Nah, kita masukkan ke dalam rumus korelasi ganda. Rx1X2 sama dengan akar dari R kuadrat X1Y tambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali Rx1Y, Rx2Y dikali Rx1 X2 dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Nah, masukkan nilainya dari korelasi produk momen yang kita dapatkan sebelumnya. Rx1Y yaitu 0,32 dikuadratkan, hasilnya ini. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ditambah R kuadrat X2Y. Maksudnya adalah korelasi produk momen Rx2Y. Hasilnya 0,85 kita kuadratkan, masukkan ke dalam rumus. Oke, dikurang 2 dikali Rx1Y. Rx1Y yaitu 0,32. Masukkannya ke dalam rumus 0,32 dikali Rx2Y 0,85 dikali Rx1X2 0,17 dibagi 1 dikurang Rx1X2 kuadrat yaitu 0,17 dikuadratkan. Kita hitung dia secara matematis. Pertama-tama kita jumlahkan, dikurang 2 dikali 0,32 kali 0,85 dikali 0,17 yaitu 0,092 dibagi 1 dikurang 0,0289 itu 0,97. Setelah itu hasilnya yang kita dapatkan ada 0,73 dibagi 0,93. Kemudian hasilnya 0,75. Baru kita akarkan, hasilnya 0,87. Jadi nilai korelasi ganda yang kita dapatkan adalah 0,87. Di sini kita ada
keterangan yang harus wajib kita perhatikan ya kawan-kawan. Tingkat hubungan secara simultan adalah sangat kuat mendekati +1 dan arah korelasinya adalah searah positif. Artinya saat variabel independen X naik, maka variabel dependen Y ikut naik. Kenapa? Karena 0,87 yang kita dapatkan itu bernilai positif dan mendekati 1. Seperti yang saya paparkan sebelumnya, sebelum kita masuk ke contoh. Oke, lanjut di bawahnya. Menentukan R-tabel. Sekarang kita menentukan R-tabel dengan membandingkan nilai R hitung yang dipaparkan. Nah, dasar pengambilan keputusan kita itu yaitu apabila R hitung lebih besar dari R-tabel, maka ada hubungan yang signifikan HA diterima. Dan apabila R hitung itu lebih kecil daripada R-tabelnya, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Artinya H0 yang akan kita tolak. Ini adalah taraf signifikansi yang kita gunakan sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Cara mencari R-tabel itu sebagai berikut. Hipotesis dari dua arah dan nilai DF-nya sama dengan N dikurang K. N-nya itu adalah jumlah datanya. Tadi jumlah data kita ada 11. Itulah sebabnya N sama dengan 11. Dan K itu adalah jumlah variabel yang kita hitung, yaitu 11 dikurang 3 sama dengan 9. Didapat R-tabelnya itu 0,6021. Oke, mari kita lihat dia ke R-tabel. Oke, di sini sudah ada R-tabelnya. Kita lihat dari tingkat signifikan untuk uji dua arah, karena kita itu adalah korelasi ganda. Depth-nya itu ya kita dapatkan tadi 9. Oke. Ini adalah 9. Kemudian kita lihat lagi ke 0,05 karena taraf signifikansi yang kita pakai adalah 0,05. Oke, untuk membantu kita pakai ini. Tadi 9. Ini. Kemudian kita lihat taraf signifikansinya itu 0,05. Ini untuk uji dua arah ya, bukan uji untuk satu arah. Uji untuk satu arah itu adalah untuk korelasi produk momen. Korelasi ganda untuk uji dua arahnya. Kemudian kita lihat, kita cocokkan dengan DF yang kita dapatkan yaitu 9. Nah, hasilnya yaitu di R-tabel adalah 0,6021. Jadi ini 0,6021. Jadi sudah paham kan kawan-kawan dari mana didapatkan dan bagaimana cara melihat R-tabel tersebut. R hitungnya tadi 0,87. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, R hitung artinya lebih besar daripada R-tabel. Kenapa? Karena tadi R hitungnya 0,87 sementara R-tabelnya sudah kita cari 0,6021. Ada hubungan yang signifikan. Hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Oke, berikutnya kita mencari F hitung dengan rumus di atas. Rumusnya yang itu sudah kita jelaskan sebelumnya di awal. Oke, kita buka lagi di sini. F hitung sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 dikurang R kuadrat dikuadratkan lagi dibagi N dikurang K kurang 1. R kuadrat itu sudah kita cari
sebelumnya, yaitu 0,87. Oke, masukkan ke dalam rumus 0,87 dikuadrat dibagi K itu adalah, bisa kita lihat lagi keterangannya di sini, jumlah variabel bebas independen yaitu X1 dan X2. Itulah sebabnya ada K-nya itu sebanyak 2 dibagi 1 dikurang R kuadrat. R kuadratnya itu 0,87 dikuadratkan lagi dibagi N-nya tadi berjumlah 11. Kita lihat lagi keterangannya, jumlah sampel. Jumlah sampel yang kita ambil tadi adalah 11 dikurang K. K-nya itu variabel bebasnya ada 2 dikurang 1. Nah, 0,87 dikuadratkan 0,38 dibagi 2. Hasilnya 0,38. Oke, dibagi secara matematis semuanya sudah kita hitung. Teman-teman semua bisa menghitungnya lagi. Apakah ini benar? Nah, yaitu 0,059 dibagi 9 hasilnya 57,8. Jadi F hitungnya itu 57,8. Perintah yang berikutnya yaitu mencari F tabel. Mari kita cari F tabelnya. Dasar pengambilan keputusan, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia dinyatakan signifikan. Dan apabila F tabel lebih kecil dari, apabila F hitung ya kawan-kawan, sorry, kesalahan teknis. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak signifikan. Cara mencari F tabel yaitu df-nya sebagai N1 sama dengan K dikurang 1. K itu adalah jumlah variabel kita, dikurang 1, sama dengan 2. Dan df N2-nya itu N dikurang K. N-nya itu jumlah sampel yang kita gunakan, dikurang banyaknya variabel yaitu 3. Hasilnya 9. Mari kita langsung ke dalam tabel. Biasanya dalam buku statistik itu sudah ada tabelnya. Atau biasanya dosen udah kasih. Nah, N1-nya tadi adalah 2. Mari kita melihat ke angka 2. Angka 2 yaitu ini. Di sini. Kemudian N2-nya itu 9. N2-nya berada di sini. Dan taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05. Dan ini adalah untuk taraf signifikansi 0,05. Kita cocokkan dia ke sini. Hasilnya adalah ini. 4,26. Oke, kita sekarang sudah tahu F tabelnya sebesar 4,26. Sekarang kita tinggal membandingkannya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa F hitung itu adalah 57,8 dan F tabelnya itu 4,26. Jadi sudah jelas bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Artinya data tersebut signifikan. Kemudian langkah yang harus kita lalui yaitu jika harga R belum diketahui maka hitunglah R, biasanya sudah ada karena kelanjutan dari kalkulasi tunggal. Ini sudah kita lakukan. Sekarang kita tinggal mencari kekuatan hubungan koefisien determinasi. Rumusnya yaitu KP sama dengan R kuadrat dikali 100%.
R-nya sudah kita ketahui sebelumnya dan sudah kita hitung bersama, yaitu 0,87. Jangan lupa R besar itu disimbolkan untuk korelasi ganda dan R kecil itu untuk produk momen. Dikali 100%. Nah, korelasi ganda yang kita dapatkan tadi 0,87, kita kuadratkan dikali 100%. Hasilnya 0,7569 dikali 100% adalah 75,69%. Artinya, kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel dosis permukaan pupuk NPK dalam satuan gram dan jumlah pemupukan terhadap berat tongkol jagung adalah 75,69%. Sedangkan sisanya yang 24,31% itu ditentukan oleh variabel lain. Sudah jelaskan semuanya, teman-teman? Jadi kita sudah mengetahui seberapa besar kontribusi pupuk NPK ini terhadap beratnya tongkol jagung. Pupuk NPK dan jumlah pemupukan terhadap berat tongkol jagung 75,69%. Yang sisanya itu biar dia 100%, yaitu sisanya 24,31% itu yang lainnya ditentukan oleh variabel lain. Oke, cukup sekian yang bisa dipaparkan oleh kelompok 5 tentang korelasi ganda. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.